Nanti dulu, Ya baik. saya tadi nggak mendengar suara dari Mas Romel. Bisa diulangi lagi Mas Romel, apakah Mas Romel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang muktabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9? Saya hanya mendengar Al-Jauharus Safaf, apa sebelumnya itu nggak mendengar? Coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang muktabar versi cetak, aku harus pakai tafsir, guys. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada dua. Tarikh Hadramaut, berarti kan abad di atas abad ke-9, dan Ajarus Safaf itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa Abad 9 nukilan-nukilan tidak ada ya? orang. Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan Ya, ini dari saya reportase saya, orang yang personal. saya punya. Oke, berarti tidak ada kitab yang muktabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Oke. Oke. Karena itu penting bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa sampai abad 9 dari kitab-kitab muktabarah baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa, bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Itu tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sumel juga sepakat itu. Kalau itu di Ajarus Safaf ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang naskahnya. Al-Jauharus Safaf menyebutkan ada Al-Muhajir. Mm-mm. Ya, betul. Tapi sebelum Al-Jauharus Safaf tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Belum ada kecuali pengakuan dari orang per orang ahli muhadisin di dalam sabatnya, di dalam isnadnya. Ini saya sambil mencatat ini Mas Rumel untuk Siap, siap ya. kita tiktokan aja ngobrol santai nanti 30 menit Mas Rumel bisa bertanya kepada saya. Siap. Ya lanjut, Kiai. Ini kitab yang bisa diakses oleh semua orang, baik dia versi cetak maupun dia itu ada manuskrip yang bisa daan mana bahwa Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir itu tidak ada. Tidak ada ya Mas Sumel ya. Kitab sebelum Al-Jauharus Safaf yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir ya. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Ikam bahwa satu tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Nah, dari narasi ini bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman itu tidak terverifikasi oleh data-data atau sumber-sumber sezaman maupun setelahnya sampai abad 9. Begitu pula Ahmad bin Isa yang sekarang ini bergelar Al-Muhajir, begitu luar biasa gelar Al-Muhajir itu tidak dikenal pada saat Ahmad bin Isa itu masih hidup, setelah Ahmad bin Isa itu meninggal dunia pada tahun 345, itu pun masih dalam tanda kurung yang di dalamnya ada tanda tanya, wafat 345 itu, karena yang saya temukan di dalam kitab Al-Ghaibah itu bahwa Ahmad bin Isa itu sudah sedang berada di kota Madinah pada sekitaran tahun 230-an Hijriah. Kalau misalnya pada tahun itu dia umur 230 Hijriah itu dia masih berada di kota Madinah, lalu dikatakan dia meninggal itu adalah 345, artinya dia itu sangat jarang sekali ya orang sampai bisa hidup sampai umur 131 tahun, dan juga artinya bahwa Ahmad bin Isa juga itu ketika hijrah itu sudah mencapai umur 100 tahun lebih. Ini kita semalam telah membahas tentang bagaimana narasi-narasi dalil-dalil yang telah diberikan oleh Hanif Alatas dan juga Maimun Nafis
pada pagi ini saya ingin menanggapi tentang apa yang telah disampaikan oleh Rumel Abbas. Namun apa yang saya perkirakan itu sudah terbukti bahwa sebenarnya tidak ada suatu hal yang baru yang dapat ditampilkan dari Mas Rumel Abbas atau yang lainnya. Semua dalil-dalil, hujah-hujah yang disampaikan oleh para peneliti atau bukan peneliti, pembela nasab alawi itu hanya berkutat-kutat pada teori epistemologis tentang surah dan istifadah, yang itu semua sudah dibantah oleh saya berdasarkan hujah daripada Ibnu Hajar bahwa innan nasaba mimma yasbutu bil istifadah ila ayyasbuta ma yukhalifu, bahwa istifadah itu memang bisa, hanya sekedar bisa ya. Istifadah itu bukan sesuatu yang mutlak di ijma ulama bahwa nasab itu bisa digunakan dengan surah istifadah. Surah istifadah itu adalah di dalam ilmu persaksian syahadah, itu masuknya adalah syahadah yang paling rendah. Ada nasab, ada nikah, ada kematian, itu bisa diisbat oleh surah dan istifadah, oleh hanya mendengar dari orang. Tapi kalau dukun, beranak atau bidan bisa menyaksikan lahirnya si cabang bayi, maka dia lebih kuat daripada sekedar orang kampung yang mendengar tentang kelahiran seseorang. Ini sebenarnya demikian. Jadi sang bidan dan sang dukun bayi yang melihat betul-betul lahirnya sang bayi itu lebih kuat kesaksiannya daripada hanya tasamu, dengar mendengar. Nah itu jadi dengar mendengar itu hanya bisa digunakan. Atau tentang kematian bisa isbat, artinya disaksikan oleh orang yang bersaksi di depan pengadilan dengan hanya dia dapat mendengar dari orang. Tetapi seorang dokter yang mengetahui dengan ilmunya bahwa seseorang ini betul mati atau tidak, itu lebih kuat daripada hanya orang yang dengar mendengar. Dalam pernikahan menurut ulama fikih adalah sebagian dari hal-hal yang bisa diisbat dengan tasamu, suhra wal istifadah. Hanya mendengar bahwa si A telah kawin dengan si B, itu boleh bersaksi di depan pengadilan, boleh bersaksi ketika ada yang bertanya, tidak dianggap berbohong. Tetapi saksi yang betul-betul hadir saat pernikahan itu lebih kuat daripada saksi yang hanya berdasarkan surah dan istifadah. Jadi ini kita penting untuk mengatakan hal ini, karena saya lihat banyak yang belum terlalu paham dari para pembicara semalam tentang surah istifadah, sehingga ada kata-kata surah istifadah ini sesuatu yang paling hebat, paling kuat. Enggak, di dalam derajat-derajat kesaksian surah istifadah itu justru paling bawah. Karena ada hal-hal sesuatu yang tidak bisa disaksikan sajalah, maka surah istifadah itu dibolehkan. Jadi surah istifadah itu dia bisa untuk dijadikan satu tools untuk mengisbat nasab, untuk menjadi kesaksian hanya karena lil hajat. Sesuatu yang disyariatkan karena adanya hajat, itu kedudukannya sangat rendah sekali sebenarnya. Tetapi sepakat para ulama dari 4 madhab bahwa surah istifadah dengan segala kelemahannya itu dapat digunakan untuk mengisbat di antaranya nasab, pernikahan, kelahiran. Kenapa? Karena hal-hal yang telah disebutkan tadi biasanya hanya diketahui oleh orang-orang yang khusus. Kalau kita menutup jalan syariah bahwa selain surah istifadah tidak bisa selain mendengar dan melihat tidak bisa digunakan persaksian, maka akan sangat sedikit orang yang dapat bersaksi tentang nasab, tentang kelahiran, tentang pernikahan, tentang kematian. Karena biasanya orang yang mati les itu kan hanya keluarganya yang hadir. Orang yang melahir itu biasanya hanya ibunya dari istri itu yang melihat dengan bidan. Apalagi pernikahan, ya biasanya hanya orang beberapa keluarganya yang hadir, walaupun ini bisa agak banyak kalau pernikahan. Tetapi pada prinsipnya surah istifadah itu disyariatkan lil hajah, karena sulitnya, sedikitnya orang yang dapat bersaksi dengan melihat secara langsung. Ini perlu diketahui oleh masyarakat tentang apa itu surah wal istifadah. Kemudian Mas Rumel yang sangat diharapkan oleh para pendukung Ba'lawi ini ternyata di luar ekspektasi mereka. Mereka yang ingin melihat Mas Rumel sebagai seorang peneliti yang telah berjalan ke timur dan ke barat mencari kitab suci untuk
membela nasab Balawi ini.